Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin berbagi padamu Tuhan Yesus atas apa yang Kau berikan. Hanya sebuah persembahan yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Penyembahan-penyembahan yang Kau layakkan di hadapan-Mu, yang akan segera kami berikan kepadamu Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati,
Kami telah memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Sebelum kami menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau hadir ketika kami mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami di tempat ini. Haleluya. Bukan karena gagah kami Tuhan, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kecakapan kami, kami dipakai oleh-Mu Tuhan. Tapi semua ini karena anugerah-Mu Yesus. Kau telah memakai kami untuk melayani-Mu. Haleluya. Haleluya. Bukan karena kebaikan
Kita arahkan kepada mereka, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami muliakan saat ini, yang kami tinggikan saat ini. Inilah di depan anak-anak kami, mereka mempersiapkan hati mereka untuk masuk di ruang sekolah minggu ya Bapa. Sebelumnya kami berdoa buat mereka, persiapkan mereka Tuhan, berikan mereka hikmat kemampuan daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka dapatkan dalam ruang sekolah minggu nanti yang diajarkan oleh guru mereka, benar-benar mereka bisa membuat mereka mampu untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati guru sekolah minggu yang mengajarkan mereka, Kau pakai secara luar biasa, lebih heran. Biarlah anak-anak ini bertumbuh kembangnya, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anak yang ada di depan ini. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan, membaca hati kami supaya menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar menjadi kekuatan yang meneguhkan, menjadi kekuatan yang menyembuhkan, karena kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saya percaya ini waktu yang terbaik untuk kita boleh membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, integritas dalam perkataan. Dan subtema itu adalah menyeimbangkan perkataan dengan perbuatan dalam hidup. Saudara-saudara, ini menjadi satu tema yang luar biasa menarik dan sangat-sangat harus kita renungkan bersama, karena kenyataannya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kadang-kala perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak baik untuk kita menjalani kekristenan. Harusnya setiap orang percaya memiliki tindakan sesuai dengan tindakan sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan, sehingga orang-orang boleh melihat dan mereka boleh percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ternyata saudara, menyeimbangkan perkataan dan perbuatan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang sukar dilakukan, tetapi itu dapat kita kerjakan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, pada saat masih kecil, saya belajar menggunakan sepeda. Waktu itu keluarga saya keluarga yang sederhana, jadi sepeda kadang-kala minjem sama teman saudara ya. Tetapi kerinduan saya bisa mengendarai sepeda dengan baik. Tahukah saudara, lebih banyak jatuhnya daripada saya meluncur dengan baik. Dan kalau saudara lihat kaki saya, ada satu kaki, ada tanda yang cukup jelas. Ini menandakan perjuangan saya mengendarai sepeda, karena pernah nyusruk sampai masuk got saudara. Yang luar biasanya naik sepeda itu, semakin kita kayu dengan cepat, itu semakin menimbulkan keseimbangan yang lebih baik dibandingkan kita mengayu dengan tenaga yang tidak begitu besar saudara ya. Sehingga yang menjadi kerinduan saya, pada akhirnya saya bisa menaiki sepeda. Karena apa? Saya sudah menyeimbangkan diri saya dengan sepeda yang sedang melaju. Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak. Banyak di antara kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat menjaga keseimbangan di dalam hidup kita. Dan kita tidak mau bergerak.
kita lebih banyak berdiam diri, menyalahkan Tuhan, dan berkeluh kesah. Yang namanya keseimbangan di dalam hidup adalah hal yang biasa kita jumpai. Keseimbangan adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Mazmur 90 ayat 15 berkata, buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Artinya saudara, pemazmur ingin berkata, kalau bisa Tuhan, hari-hari saya bersuka cita sama dengan hari-hari saya berduka cita. Artinya, tidak hanya saya mengalami kesulitan terus di dalam hidup saya, tetapi saya juga mengalami kelepasan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Bukankah kerinduan kita di dalam pekerjaan kita, khususnya kalau misalnya saudara bekerja sebagai staf accounting atau kepala accounting, saudara ingin neraca saudara balance, seimbang antara rugi dan antara debit dan kredit saudara gitu ya. Kalau ada selisih 0,5 rupiah aja, saudara akan rela bermalam-malam mencari selisihnya di mana supaya seimbang. Sebagai ibu rumah tangga, saudara ingin kehidupan rumah tangga saudara seimbang, pengeluaran seimbang dengan pemasukan, sehingga saudara mensiasati dengan apa saudara? Dengan membuat makanan-makanan yang sederhana tapi berkualitas. Dan pada akhirnya saudara mendapati bahwa saudara tidak defisit. Syukur-syukur saudara punya kelebihan untuk ditabung. Keseimbangan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan dengarkan saudara, Thomas Merton berkata, kebahagiaan bukanlah masalah intensitas, tetapi tentang keseimbangan, keteraturan, ritme, dan harmoni. Kebahagiaan yang kita rindukan bersama bukan masalah tentang intensitas. Bagaimana saudara memiliki harta yang besar, baru saudara bahagia. Saudara memiliki harta yang sedikit, saudara tidak berbahagia. Bukan intensitas seperti itu. Kebahagiaan adalah keseimbangan untuk kita tetap bersuka cita di saat kita mengalami kedukacitaan. Untuk kita tetap percaya meskipun berkat yang Tuhan berikan tidak besar, tetapi itu tidak membuat kita bersusah hati. Jadi keseimbangan hidup adalah kebahagiaan. Saudara mau bahagia, buat dirimu seimbang. Dalam segala sesuatu mesti ada keseimbangan di dalam hidupmu. Nyari jodoh aja mesti seimbang. Betul saudara? Jadilah pasangan yang sepadan. Sepadan di sini banyak artinya saudara ya, tetapi kesimpulannya mesti seimbang. Supaya apa? Supaya berjalan dengan baik. Pada saat mengalami sukacita, mengalami kekecewaan, tetap ada di dalam keseimbangan. Semoga kamu menemukan keseimbangan hidup. Waktu untuk bekerja, tetapi juga waktu untuk bermain. Terlalu banyak dari satu hal akhirnya menciptakan stres yang tidak dibutuhkan siapapun dalam hidup mereka. Catherine Pulsifer. Setiap hari saudara bekerja dari pagi sampai malam, tidak punya waktu untuk bermain, untuk refreshing dengan keluarga, dengan anak. Pada akhirnya saudara stres. Tapi terlalu banyak bermain, tidak bekerja. Pada akhirnya saudara tidak punya uang. Itu juga bikin stres saudara ya. Jadi perlu ada keseimbangan. Saudara berkata, kan ada lagu pujian, Pak. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi setiap hari kita mesti ke gereja. Apalagi kalau pandemi sudah hilang, kita akan terus bergereja dari hari Senin sampai Sabtu. Kerjanya kapan? Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Nanti dulu saudara, konsep Alkitab tidak seperti itu. Konsep Alkitab, ora et labora. Konsep Alkitab, kamu tidak bekerja, kamu tidak boleh makan. Gitu saudara ya. Jadi segala sesuatu mesti seimbang. Demikian juga harus ada keseimbangan antara tubuh jasmani dengan tubuh rohani.
Kita tidak hanya berbicara bagaimana kita memperoleh tubuh yang sehat, sehingga saudara ke gym setiap hari 2 jam dihabiskan untuk merawat tubuh saudara, sehingga saudara memiliki tubuh yang atletis. Tetapi kita juga harus berbicara tentang bagaimana kerohanian kita dikuatkan menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Karena keseimbangan hidup itu berbicara antara tubuh jasmani dan tubuh rohani kita memiliki keseimbangan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2 ayat 20. Ada orang berkata, yang penting kita punya iman yang besar. Tetapi firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah nol, adalah kosong. Harus ada keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengerti bahwa keseimbangan di dalam hidup adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Berbicara masalah keseimbangan saudara di dalam hidup kita, hal yang penting untuk kita miliki adalah kita perlu keseimbangan antara perkataan yang keluar dari mulut kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Ini yang dapat saya istilahkan dengan integritas dalam perkataan. Ada kesatuan yang utuh antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Menjadi hal yang penting untuk kita memiliki integritas dalam perkataan. Buktinya di dalam Matius 23 ayat 3, saudara. Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus sedang berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberikan beban-beban yang berat untuk dilaksanakan umat Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka. Yesus berkata, turutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, mereka ucapkan. Dengan kata lain, kita harus menjadi pribadi yang tidak munafik di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pembuktiannya adalah ada kesesuaian, ada keseimbangan antara perkataan kita dan perbuatan yang kita lakukan. Mendasari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjawab bagaimana caranya memiliki integritas dalam perkataan kita. Mari kita buka di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Satu perikop yang berjudul diburu dengan tidak bersalah. Ini merupakan doa dari Daud, tapi saya percaya melalui ayat-ayat yang kita renungkan bersama, kita akan mendapati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita memiliki integritas di dalam perkataan kita sebagai orang percaya. Mazmur 17, 1 sampai dengan 5. Ayat 1 saya akan bacakan, saudara ayat 2 bersama-sama gitu saudara ya. Paling susah kalau di dalam ibadah online via Zoom, kalau saya bilang ayat 1 saya, ayat 2 saudara, hasilnya rame saudara. Nggak jelas ngomong apa. Karena via Zoom itu kalau orang ngomong, 2 orang ngomong samaan, hasilnya bukan kita mendengar, hasilnya adalah jadi wing 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 gitu saudara ya. Tetapi hari ini saya percaya kita rindu merenungkan bersama-sama kebenaran ini. Ayat pertama, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ayat 2, 1, 2, 3. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Amin.
Kalau saudara lihat, renungkan ayat 6 sampai dengan ayat ke-15, ini tentang bagaimana seruan Daud kepada Tuhan. Bagaimana Daud diburu dengan tidak bersalah. Dan saya percaya saudara pernah mendengarkan kisah bagaimana Daud memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan, meskipun di saat-saat sulit ia mengalami sesuatu yang menyesakkan diri dia, diburu karena tidak bersalah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 kebenaran Alkitabiah untuk kita memiliki integritas di dalam perkataan. Daud adalah tokoh Alkitab yang menjadi teladan kita karena dia memiliki integritas di dalam perkataan. Dia bukan hanya percaya bahwa Allah mengurapi Saul, tetapi melalui perbuatan dia membuktikan itu, sehingga tak kala ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul di gua, ia tidak melakukannya. Dia berkata bahwa ia diurapi oleh Tuhan, dan aku tidak mungkin membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah pribadi yang memiliki integritas di dalam perkataannya, sehingga Daud berkenan di hati Tuhan. Meskipun Daud sama seperti kita, pribadi yang seringkali terusik, tergoda oleh dosa, dan Daud pun pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan menyimpulkan dengan kalimat yang sungguh-sungguh indah. Orang yang berkenan di hati Allah adalah Daud. Amin, saudara. Bagaimana caranya kita memiliki integritas di dalam perkataan kita? Yang pertama adalah menjaga hati dengan firman Tuhan. Mazmur 17 ayat yang keempat yang sudah kita baca berkata, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasannya. Daud berkata, aku menjaga diriku dengan kebenaran firman Tuhan dari jalan-jalan orang yang melakukan kekerasan. Saudara, berbicara tentang hati, menjaga hati. Hati adalah bagian spiritual diri kita, bagian spiritual dari saudara dan saya, di mana hati ini bisa berbicara dengan Allah secara pribadi. Di dalam hati terdapat emosi dan segala keinginan kita. Makanya ada istilah iri hati, sakit hati, tinggi hati, berhubungan dengan hati. Berbicara tentang emosi ada di dalam hati. Berbicara tentang segala keinginan di dalam diri kita ada di dalam hati saudara. Sehingga Allah melihat hati orang, bukan hanya sekedar apa yang ada di muka, tetapi Allah melihat hati. Firman Tuhan katakan seperti itu. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Pemazmur berkata seperti itu saudara, karena Daud belajar untuk memperkenankan hati Tuhan melalui kehidupannya secara pribadi. Tetapi yang luar biasa saudara, kejatuhan manusia membuat hati kita menjadi hati yang tercemar. Hati kita menjadi hati yang penuh dengan kelicikan, bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9 menggambarkan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara pernah mengalami bahwa ada seseorang di sekitar saudara, mungkin saudara sudah bergaul akrab dengan orang itu bertahun-tahun, sudah lama dengan orang itu, dan saudara melihat orang ini punya hati yang sama. Artinya teman saudara mungkin orangnya sangat-sangat mengasihi saudara, solidaritasnya tinggi. Tetapi suatu ketika
Saudara ternyata mengetahui bahwa sebenarnya selama bertahun-tahun teman saudara ini membenci saudara. Padahal mukanya tidak menggambarkan itu. Mukanya penuh dengan sukacita, mukanya penuh dengan kegembiraan pada saat ia melihat saudara. Mungkin saudara berkata, itu mah adanya di sinetron, Pak. Enggak, saudara. Ternyata di dalam dunia ini juga ada yang seperti itu. Ada yang sudah bertahun-tahun, dia sangat-sangat bersahabat, dia sangat-sangat enjoy sekali kalau berkata-kata. Ternyata selama bertahun-tahun itu dia membenci orang itu, saudara. Hati adalah bagian spiritual diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara dengan hati, hubungan kita yang secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga seringkali kita mendengar Tuhan berbicara di dalam hati kita, gitu saudara ya. Hati adalah bagian spiritual di dalam diri kita secara pribadi. Karena kejatuhan manusia, hati kita tercemar. Hati kita tercemar sehingga dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9 tadi, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Orang-orang yang ada di dalam dosa, yang belum mengalami kasih karunia Allah, saudara melihat bagaimana hatinya penuh dengan tipu daya, bagaimana hatinya penuh dengan kelicikan. Tetapi puji nama Tuhan, saudara dan saya ada di tempat ini menggambarkan bahwa kasih karunia Tuhan sudah memulihkan hati saudara. Meskipun kita terus berjuang untuk kita bisa menjaga hati kita, karena ternyata di dalam gereja pun ada orang-orang yang masih dibelenggu oleh iri hati, yang masih dibelenggu oleh tinggi hati, yang masih dibelenggu oleh sakit hati. Tetapi kasih karunia Tuhan itu memulihkan hati kita. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Renungkan bersama saudara, tatkala saudara menerima Kristus secara pribadi, ada sesuatu yang berubah di dalam diri saudara. Apa itu yang berubah, saudara? Hati saudara dipulihkan oleh Tuhan. Tatkala bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan memulihkan hati saudara. Tuhan membuat hati saudara menyukai hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat kekal. Tetapi saudara, ada hal yang harus kita kerjakan tatkala kita sudah mengalami pemulihan hati daripada Tuhan. Karena pada saat kita dipulihkan hati kita oleh Tuhan, kita tidak langsung ada di dalam kerajaan surga. Amin. Kecuali pada saat saudara percaya, saudara dipanggil Tuhan. Kita masih ada di dalam dunia. Tatkala hati saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa itu, saudara? Kita harus menjaga hati kita supaya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bagian kita, saudara. Bagian Tuhan tatkala kita percaya kepada Tuhan, Dia memulihkan hati kita, sehingga hati kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kalau hati kita tidak dipulihkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita berkata Dia adalah juru selamat, Dia adalah Allah yang kita percayai. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan, menjaga hati kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya?
Dengan apakah seorang muda menjaga kekudusan di dalam hidupnya, kecuali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penuntun hati kita pada kehendak Allah, pada kehendak Bapa di sorga. Saudara dapat mencari sumber-sumber lain yang dapat menuntun hati saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jawabannya adalah tidak ada. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat menuntun hati kita untuk ada di dalam kehendak Bapa di surga. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara dan saya hidup harusnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menjaga hati kita tetap terpaut dengan Bapa di sorga. Dan kalau hati kita tetap terpaut dengan Bapa di sorga, yang keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan iman, bukan lagi perkataan-perkataan yang di dalamnya ada persungutan, yang di dalamnya ada keluhan-keluhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur karena hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita memiliki integritas dalam perkataan kita, kita harus melatih diri untuk berkata sesuai firman Tuhan. Melatih diri untuk berkata sesuai dengan firman Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kita masih kecil, masih umur 1 tahun belajar berkata-kata, saya percaya orang tua yang mengajarkan kita akan mendidik kita berkata-kata yang baik. Amin. Tidak mungkin pada saat dia belajar berkata-kata, anaknya diajarin kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, tetapi kata-kata yang baik. Mungkin saudara akan mengajarkan dia, Papa, Mama. Itu pasti perkataan yang wajib diajarkan. Tapi kalau saudara mungkin rohani banget gitu ya, diajarinya haleluya, haleluya, masih kecil misalkan ya, Anda juga belajar untuk ngomong haleluya gitu saudara ya. Ternyata kita harus berlatih berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Emang susah Pak berkata-kata seperti firman Tuhan? Gampang kalau ada di gereja. Yang susah tuh kalau ada di jalanan saudara. Bagaimana pada saat saudara menyetir, saudara disalib oleh motor, saudara mengeluarkan perbendaharaan kata yang sesuai dengan firman Tuhan, atau sesuai dengan perbendaharaan hati yang sedang emosi? Yang dapat menjawab adalah saudara. Tetapi ini sesuatu yang harus kita latih hari lepas hari, untuk kita berlatih kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Ini doa Daud, ini seruan Daud di dalam doanya bahwa ia telah menjaga mulutnya tidak terlanjur. Saya teringat saudara pada saat saya bekerja beberapa tahun yang lalu di sebuah perusahaan garmen. Kebetulan waktu itu saya bekerja sebagai asisten manajer produksi gitu ya. Yang namanya garmen tuh saudara itu padat karya. Artinya banyak orang yang dipekerjakan di situ, bisa sampai 1.200 orang kerja di dalam satu pabrik saudara ya. Dan satu pabrik dibatasi oleh line A, line B, line C, line D. Nah ini mengerjakan apa? Dan waktu itu saya diminta untuk membantu membuat identitas untuk setiap karyawan. Jadi dipoto saudara satu-satu saudara ya, dipoto. Nah saya bantu saudara.
Pada saat itu ada bagian line C dipoto. Orang-orangnya dipoto, rata-rata 90% wanita. Itu yang saya heran, line C itu hampir semuanya latah, saudara. Jadi latah. Kalau misalnya tiba-tiba saudara mereka sedang dibilang tiarap semua tiarap saudara. Tiarap semua tiarap. Suatu ketika itu personalia dia bercanda, saudara. Ada seorang guru di samping manajernya wanita. Diginiin, saudara. Pukul Ciapung, namanya Ciapung dulu, saudara. Dipukul, saudara. Pukul. Setelah itu baru sadar, maaf gitu. Ternyata latah itu penyakit, saudara. Sebenarnya yang latah enggak sebegitu banyak, beberapa orang saja. Ternyata itu latah membuat orang lain jadi ikut-ikutan latah, saudara. Nular, penyakit nular, saudara, ternyata latah ya. Ada saudara yang latah di sini? Jangan sampai kita semuanya latah, enggak, saudara ya. Kalau latah di sini kita doakan sama-sama sembuh, haleluya. Dalam percakapan kita, kadangkala yang keluar perkataan-perkataan baik pada saat ada di gereja, tetapi pada saat ada di dalam pergaulan sehari-hari, perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melatih perkataan-perkataan yang keluar dengan kebenaran firman Tuhan? Tentunya yang harus kita lakukan, terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita gumuli bersama, lingkungan ternyata mempengaruhi kita. Jadilah orang-orang yang terus ada di dalam lingkungan persekutuan saudara-saudara seiman, supaya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya kita memiliki hal-hal yang baik. Teristimewa jadilah pribadi-pribadi yang berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Melatih diri untuk berkata sesuai dengan firman Tuhan harus dilakukan, karena manusia baru menuntut perkataan-perkataan yang baru. Saudara percaya saudara manusia baru? Kalau saudara manusia baru, karakter saudara harus diperbarui, dan salah satunya perkataan-perkataan saudara harus merupakan perkataan-perkataan yang keluar dari perbendaharaan manusia baru, saudara. Bayangkan, saudara, kalau di atas mimbar ini seorang hamba Tuhan berkhotbah dengan gaya bahasa waktu dia masih jadi manusia lama, tentunya berbeda dengan dia menggunakan bahasa menjadi manusia baru. Kalau ada anak kecil lari-larian, dia mungkin marah-marah, dia mengeluarkan kata-kata umpatan, karena manusia lama seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki manusia baru, perkataan kita pun harus perkataan-perkataan yang keluar dari pemberendahan hati yang sudah diperbaharui. Amin. Sehingga yang mendengarkan boleh dikuatkan. Haleluya. Efesus 4 berkata di dalam ayat 24-25, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang yang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkatalah perkataan yang benar. Manusia baru menuntut perbendaharaan kata yang baru. Jadi kalau saudara adalah pribadi yang sedang hidup di dalam manusia baru, tentunya perbendaharaan kata saudara harus berubah, harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena esensinya saudara menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Harusnya perkataan-perkataan saudara, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus selaras antara perkataan kita dengan hati kita. Tadi sudah kita renungkan bersama, hati kita harus diperbaharui. Kalau hati kita diperbaharui, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena tidak mungkin kalau hatimu tulus di hadapan Tuhan, perkataan yang keluar tidak tulus, tidak. Apa yang keluar dari perkataan kita itu ekspresi dari hati kita yang paling dalam.
Jadi perkataan kita harus berdasar firman Tuhan, bukan berdasar buku-buku filosofi, bukan berdasar kata-kata bijaksana, tetapi berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita harus berdasar kebenaran firman Tuhan. Karena Matius berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Betapa dahsyatnya perkataan-perkataan saudara, karena menanggung konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Dari perkataan kita dapat diberkati, dari perkataan kita akan dihukum. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam manusia baru kita, perkataan yang keluar dari perbendaharaan hati yang diperbarui, tentunya perkataan yang baik. Poin yang ketiga, untuk kita memiliki integritas di dalam perkataan kita, tentunya kita harus mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ayat 5 berkata seperti itu. Daud berkata kepada Tuhan, langkahnya tetap mengikuti jejak Tuhan, tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak undur dari Tuhan. Dan ini menjadi satu kerinduan kita, mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus pastinya membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara mungkin tidak hafal firman Tuhan segini tebal, tetapi kalau saudara terus membaca kebenaran ini, maka kebenaran ini akan diterjemahkan lebih dalam lagi melalui Roh Kudusnya di dalam hati kita, sehingga kita mengerti kebenaran-kebenaran yang lebih dalam dari firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi Alkitab ini diberikan bagi kita untuk kita memahami pikiran, perasaan, kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus menerjemahkannya menjadi kebenaran-kebenaran yang sangat-sangat nyata di dalam hidup kita. Perbuatan apapun yang kita lakukan, tatkala itu tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan masukan kepada kita melalui teguran yang sangat lembut, yang keras, melalui teguran yang nyata, yang pasti Roh Kudus akan membawa kita dalam keseluruh kebenaran Allah. Bukan hanya itu saudara, Roh Kudus menolong kita untuk memperbarui hati kita. Hati kita yang telah dicemarkan oleh dosa dipulihkan oleh Allah, diperbarui oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Itulah yang sebabnya kita dapat memiliki hati yang baru, hati yang dapat kita condongkan pada kehendak Allah, hati yang dapat kita jaga untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami kasih karunia Allah, saudara tidak mengalami pemulihan hati saudara, saudara tidak mungkin menjaga hati saudara sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin saudara dapat menjadi orang yang baik di luar Tuhan, tetapi kebaikan saudara di mata Tuhan adalah kebaikan yang dianggap sebagai kain kotor. Karena firman Tuhan katakan, kebaikan di luar Tuhan seperti itu saudara. Kalau kita mengerti Roh Kudus memperbarui hati kita, tentunya kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Karena hati kita tidak mungkin berubah kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara mengubah orang lain itu sangat-sangat suka, apalagi kalau hatinya sudah membatu. Wah, suka sekali saudara, betul nggak saudara? Tetapi mungkin saudara mengalami hal yang luar biasa. Teman saudara yang saudara katakan hatinya udah batu banget, tetapi dia mengalami pemulihan Tuhan.
Mungkin melalui hal-hal yang sederhana, dia mendengar lagu rohani, pada akhirnya dia mengalami lawatan Tuhan, dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupannya. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang dapat memperbarui hati kita. Sehingga tatkala engkau ingin menginjil, tatkala engkau ingin menceritakan kebaikan Tuhan, harusnya engkau mengandalkan Allah Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memperbarui hati kita, hati saudara dan saya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Ini menggambarkan pada saat Saulus atau Paulus sedang melayani di suatu kota, dikatakan seperti ini saudara. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatapi dia. Kalau saudara perhatikan ayat ini, menggambarkan di sini bahwa ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Ditegaskan sebelumnya namanya Saulus. Paulus pribadi yang luar biasa membenci kekristenan, pada akhirnya dia menjadi pejuang kekristenan. Karena apa saudara? Karena hatinya sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, dia akan berubah total hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus yang menolong kita semua memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga kalau hati kita sudah diperbarui, Roh Kudus juga yang menolong kita menjaga perkataan kita. Saudara, jadilah pribadi yang dapat menjaga perkataan kita dengan kekuatan yang berasalnya daripada Roh Kudus, sehingga perkataan dan perbuatan bersesuaian dengan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ayat terakhir di dalam Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus yang akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yesus berkata, pada saatnya nanti mungkin engkau diperhadapkan dengan mahkamah agama, engkau dituduh hal-hal yang tidak benar. Apa yang engkau harus lakukan? Apa yang harus engkau katakan? Firman Tuhan berkata, saat itu Roh Kudus akan menolong engkau untuk mengatakan apa yang hendak kamu katakan. Roh Kudus menjaga kita, menjaga mulut kita untuk berkata-kata apa yang benar, apa yang kudus di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sehingga yang menjadi sesuatu yang dapat kita lihat saudara, kalau ada seorang yang berkata-kata indah di depan mimbar ini, tetapi pada saat ia turun dari mimbar, ia tidak dapat menjaga perkataannya, maka sudah dipastikan orang itu hidup di dalam kemunafikan. Tetapi yang benar, tatkala ia berkata-kata di depan mimbar, dia juga akan berkata-kata yang baik pada saat dia turun dari mimbar tersebut. Karena Roh Kuduslah yang menjaga kita, yang menolong kita untuk menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, sehingga perkataan orang yang dikuduskan, perkataan orang benar, pasti perkataan yang penuh dengan kuasa. Biar kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita berharap kepada Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki integritas di dalam perkataan saudara. Perkataan saudara harusnya perkataan yang penuh dengan kuasa. Ini terjadi kalau saudara memperbarui hati saudara. Ini terjadi kalau kita menjadi pribadi yang menjaga hati dengan kebenaran firman Tuhan dan melatih untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.